Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ramadan Putra dari kelas 11 IPA 6, ingin mempresentasikan tokoh proklamator Republik Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta lahir dengan nama lengkap Muhammad Attar. Muhammad Hatta merupakan proklamator dan wakil presiden pertama Indonesia yang memiliki nama lain Bung Hatta. Muhammad Hatta meninggal di Jakarta pada 14 Maret 1980 saat berusia 77 tahun dan dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Selain menjadi wakil presiden, Bung Hatta juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dari Kabinet 1 hingga RIS. Bung Hatta mundur dari wakil presiden Republik Indonesia pada 1956 karena Bung Hatta memiliki perselisihan. Bung Hatta juga memiliki peran yang sangat penting untuk memajukan koperasi Indonesia, sehingga Bung Hatta mendapat julukan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Salehah yang berasal dari Minangkabau. Ayah Bung Hatta merupakan keturunan ulama dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Nama lahir Bung Hatta yakni Muhammad Attar yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna yakni harum. Bung Hatta lahir dengan pendidikan agama Islam yang tinggi. Kakek dari Bung Hatta, Abdurrahman Batu Hampar, dikenal sebagai ulama yang mendirikan Surau Batu Hampar. Bung Hatta tumbuh menjadi sosok pemuda yang memiliki ketertarikan kepada organisasi pergerakan pada saat itu. Bung Hatta memiliki ketertarikan kepada organisasi pergerakan pada saat itu. Bung Hatta memiliki ketertarikan pada saat Bung Hatta bersekolah di Mer-Urged Lager School. Pada saat itu Bung Hatta bergabung dengan Perserikatan Jong Sumatranen Bon dan menduduki jabatan sebagai bendahara. Setelah Bung Hatta gabung dengan perserikatan tersebut, Bung Hatta tumbuh menjadi pemuda yang penuh tanggung jawab dan disiplin. Bung Hatta memiliki ketertarikan kepada perekonomian, namun karena kecerdasannya membuat Bung Hatta peka terhadap hukum dan isu politik pada saat itu. Perjuangan Bung Hatta diawali ketika Bung Hatta menjadi ketua PI dari 1926 hingga 1930. Pada tahun 1926, Bung Hatta memimpin delegasi ke Kongres Demokrasi Internasional untuk perdamaian di Belleville, Prancis. Tujuan Bung Hatta menghadiri kongres tersebut memperkenalkan nama Indonesia, di samping menyebutnya dengan Hindia Belanda. Pada 1932, Bung Hatta kembali ke Indonesia dan menulis berbagai artikel. Kemudian Bung Hatta mendirikan sebuah partai bernama Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Diketahui mendirikan partai menyebabkan Bung Hatta diasingkan oleh Belanda. Semangat perjuangan untuk memerdekakan Indonesia menyebabkan Bung Hatta dipenjara di Glodok. Setelah 1 tahun Bung Hatta diasingkan di Bovendigul, Papua, tempat pengasingan paling menyeramkan. Perjuangan Bung Hatta tidak terhenti. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, membentuk sebuah panitia kecil yang bernama Panitia 9. Panitia 9 terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Mulzakir, Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Jokro Sujuso.
Panitia 9 bertugas untuk mengolah usul dan konsep para anggota mengenal dasar negara Indonesia. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Bung Hatta memberikan diri untuk berdiskusi dengan Maijen Harada agar Indonesia dapat dibebaskan dan diakui kemerdekaannya. Di dalam diskusinya, Bung Hatta bernegosiasi dan berjanji akan mendukung Jepang berperang dalam Perang Pasifik melawan Sekutu. Pada saat bom atom menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki, banyak tentara Jepang yang kembali ke negaranya. Celah ini menyebabkan Bung Hatta dan Bung Karno memanfaatkan peluang ini untuk memproklamasikan Indonesia. Sehari sebelum pelaksanaan kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan rapat di kediaman Laksamana Maeda. PPKI merumuskan teks proklamasi yang akan ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas usul Soekarno. Akhirnya kemerdekaan Indonesia dikumandangkan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.